juga tidak kita rayakan kebodohan orang itu. Kita bukan lalat yang menikmati borok kan itu. Satu, artinya kita tetap punya husnudzon dan kearifan karena ada prosentase dari al-humku itu, jadi keahmakan itu yang memang alamiah sifatnya. Cuman dia disuburkan oleh situasi-situasi di mana pemilik modal dan penguasa politik memanfaatkan, memobilisasi dan menunggangi kebodohan orang. Mengenai ahmak itu ranahnya, perspektifnya seluas apa, Ustadz tadi pasti sudah menjelaskan. Ada yadri, la yadri, wala yadri, annahu la yadri. Ada jahil, murakkab, fatrukhu dan lain sebagainya, ya sudah lengkap. Tapi gini, tolong nanti Pak Wijayanto juga mencatat. Ini jangan berhenti pada individu. Jadi ahmak itu kan subjeknya. Orang ahmak yang pertama disebut oleh Isa ibnu Maryam, oleh Nabi Isa, oleh Yesus Kristus. Kemudian disebut oleh banyak ulama-ulama, termasuk oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah juga, misalnya ada satu peristiwa di mana ada sekelompok orang memuji-muji tokoh yang ahli ibadah atau gejala-gejala masyarakat yang rajin ke majelis taklim, sholawatan 10.000 orang, memenuhi jalan dengan motornya dan lain sebagainya. Itu dipuji-puji oleh sejumlah orang di depan Rasulullah. Rasulullah menanyakan akal mereka digunakan apa tidak, kata Rasulullah. Terus orang yang memuji-muji ini balik tanya, lu Rasulullah, ini kami sedang mengagumi orang-orang yang ahli ibadah, yang luar biasa ghirah ibadahnya, kok yang ditanyakan malah akalnya. Terus Rasulullah mengatakan, orang-orang yang nanti memiliki pintu untuk berdekatan dengan Allah adalah orang-orang yang benar menggunakan akalnya, kan gitu. Jadi ternyata akal ini memang kunci dari kemanusiaan. Ini feedback sedikit ya, setback sedikit tentang akal, kan sudah diketahui bersama oleh jamaah KC ya. Akal sama otak tidak persis sama. Ayam juga punya otak, kambing juga punya otak, tapi mereka tidak bisa berpikir. Akal adalah ketika otak mendapatkan sentuhan irodah Allah, sentuhan ilmu Allah, yang peristiwa materialnya mungkin berupa gelombang atau magnet dari Allah ke ubun-ubun manusia, ke kepala manusia. Maka terjadilah otak yang bisa berpikir, dan itu yang disebut akal. Nah, di Indonesia akal ini tidak berkembang karena sejak awal dia sudah diyahudikan. Mohon maaf ini. Diyahudikan itu maksudnya sudah dibalik maknanya. Jadi kata akal itu kan yang terbaik. Tandanya dia bukan kambing karena dia akal, itulah manusia. Jadi Anda mau sholat sehari 1000 kali, tapi kalau Anda tidak menggunakan akal, maka indikator kemanusiaan Anda tetap tidak ada. Jadi akal ini yang membuat manusia adalah manusia. Kalau kambing hanya hewan yang berotak, tapi kalau manusia adalah makhluk yang berakal. Karena akal itu komposisi antara hardware otak itu dengan gelombang, itu seperti CPU, tapi ada softwarenya gitu loh. Udah diinstal entah Windows 81 atau Mavericks Mac gitu, 1091 atau apa, terus diisi aplikasi-aplikasi macam-macam sehingga sukar kita membuka findernya karena saking canggihnya setelah ditinggal oleh Steve Jobs. Nah, ini bagi yang barusan install tahu kan gitu ya. Jadi jangan terlalu merendahkan saya soal teknologi juga. Kalau hardware doang kan dia belum komputer, tapi software doang juga hantu kan gitu. Jadi hardware dan software itu berkomposisi dan itu yang disebut akal. Maka kunci kesehatan di dalam Ma'iyah adalah
Jangan pernah menggunakan akal secara tidak tepat atau secara tidak jujur. Kalau 5 jangan pernah dibilang 6, kalau iya jangan pernah dibilang tidak, karena dia akan mempersulit susunan urat saraf di dalam otakmu. Kalau terjadi disorganisasi susunan saraf di dalam otakmu, maka dia juga kehilangan organisasi perintahnya, kehilangan kepemerintahannya, governance-nya itu menjadi kacau, sehingga ketika dia memberi instruksi kepada jantung, kepada ginjal, kepada paru-paru, kepada darah dan lain sebagainya, kepada kencing, kepada beol, dia menjadi kacau juga, sehingga sakitlah orang dan penuhlah rumah sakit, karena asal usulnya adalah berpikir yang tidak jujur. Jujur itu artinya 5 menjadi 5 aksen, gitu ya. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia kata akal itu justru adalah yang paling buruk. Jadi orang yang paling merusak negara adalah yang ngakalin orang, ngakalin rakyat dan lain sebagainya. Nanti kita hubungkan sama Ahmad. Jadi seharusnya mengakali adalah kata yang terbaik, Pak Wijayanto. Mengakali adalah memperlakukan segala sesuatu dengan fungsi akal. That is mengakali. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali artinya mencurangi, membodohi, memperdaya, menyiasati dan lain sebagainya. Padahal mengakali kan yang terbaik. Misalnya Anda melihat tanah, kamu akali tanah sehingga menjadi batu bata, kan begitu. Kamu melihat batu bata, kamu akali sehingga menjadi tembok. Kamu akali petir sehingga kamu jadikan listrik dengan satu proses teknologi, yaitu namanya mengakali. Jadi hidup itu yang terpenting mengakali. Tapi dalam bahasa Indonesia ini tidak bisa dijadikan idiomatik, karena ngakali itu sudah sangat negatif, sehingga selama kita hidup sebagai manusia Indonesia, kita belum pernah bekerja sebagai manusia. Karena pekerjaan utama yaitu mengakali, yakil, dalam bahasa Arabnya yakil, afala ta'qilun, gitu. Afala tatafakkarun, itu fungsinya. Jadi kata afala ta'qilun dari Al-Quran diterjemahkan bagaimana itu Pak Wijayanto di Depak? Berpikir toh. Dalam bahasa Indonesia dia bukan dibelokkan, dia aplikasikan ke level aplikatif, bukan level substantif. Tidak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia apakah kamu tidak mengakali, tidak ada. Karena kata mengakali sudah direkrut dan sudah ditahan, sudah dipenjarakan jam 7 sore tadi. Itu ceritanya. Enggak tahu saya. Saya tahunya kata akal itu sudah dipenjarakan, dan yang di luar sudah bukan akal lagi, kan begitu. Oke, saya kembali ke pohonnya, yaitu tanda-tanda kemanusiaan. Nah, ahmak adalah fungsi terendah dari eksistensi akal di dalam struktur kejiwaan manusia. Kira-kira gitu ya. Jadi semakin rendah fungsi akalnya, semakin dia tinggi kadar keahmakannya, kira-kira gitu. Misalnya Anda datang ke bank, atau Anda naik pesawat, terus pesawatnya delay kayak saya tadi 3 jam. Terus begitu saya tanya ke counter, dia duluan tanya, apa yang bisa saya bantu, Pak? Loh, kamu enggak perlu bantu saya, kamu tuh kerjakan tugasmu. Kalau pesawat bilangnya jam 17.40 ya jam 17.40. Kalau jam 17.40 tidak boarding, kamu umumkan. Kamu enggak perlu bantu saya. Kan selalu kalau Anda ke bank kemana kan can I help you? Loh, aku gak butuh bantuanmu, Dul. Kamu bantu apa sama saya? Oh, saya yang masukin duit ke kamu, kok kamu mau bantu saya? Ini kan idiom Ahmad dalam perusahaan-perusahaan. Kok can I help you, help ndasmu, help apa? Lakukan tugasmu dengan baik, itu pun tidak menolong saya. Itu memang tugasmu. Apa terus
Kamu menghadap Tuhan, ya Allah apa yang bisa aku tolong? Sholat, lho rumangsamu sholatin nolong Gusti Allah atau ya apa? Kamu ndak sholat Tuhan ndak paten. Kamu ndak masuk Islam Tuhan tidak nangis. Nabi Muhammad tidak akan mengejar-ngejar kamu. Kamu tanggung jawab dengan dirimu sendiri gitu. Jadi maksud saya tadi ahmak itu jangan hanya dilihat pada individu manusia, tapi pada unsurnya juga yang teraplikasi ke berbagai hal. Misalnya sekarang dari 3 unsur, Bang Matar, misalnya tadi yang sudah disimpulkan apa? Pertama, ahmak adalah orang yang sudah mandek, tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa diajak mikir, tidak bisa diajak rembuk. Jadi dia sudah, sekarang kan kalau di masa kapitalisme, industri dan teknologi kan orang dihina karena sudah jadi robot dia. Saya bilang robot bagus. Ini mending kalau robot itu kan on, off. Suruh ke kanan, suruh ke kiri, suruh ngambil tuh robot. Begitu dia disuruh ngambil, dia nggak ngambil, dia diservis. Ini ndak. Robot apa? Diongkon rono runo. Diongkon memimpin negara nyolong. Mending robot toh. Jadi mending kita mempekerjakan robot. Kalau robot kan pasti. Kalau robot kan pasti, database-nya jelas, remote-nya juga tercatat. Kalau robot yang bukan robot, kalau manusia campur dan syubhat antara manusia dengan robot yang sukar, benar apa tidak dia ini mengantarkan ke Cikias? Kan nggak bisa dibuktikan.